Bayangkan sebuah ruang sempit yang bergetar hebat di setiap langkah musuh di luar. Bau logam panas dan asap tebal mengisi seluruh indera Anda. Panik, kepanikan, dan panas membakar kulit, semuanya terjadi dalam kegelapan yang hampir total. Suara ledakan dan tembakan menghantam dinding baja tank, membuat tubuh Anda tersentak berkali-kali. Setiap detik terasa seperti menit, dan setiap napas yang Anda ambil terasa seperti menarik api. Anda terjebak, dikelilingi oleh logam panas dan bahan bakar yang siap meledak kapan saja. Di luar sana, dunia perang bergerak tanpa ampun, sementara di dalam, Anda dan rekan-rekan hanya bisa berharap bisa keluar hidup-hidup. Kisah nyata ini bukan fiksi. Ini adalah pengalaman prajurit yang pernah duduk di dalam tank yang terbakar, merasakan ketakutan yang bahkan kata-kata pun gagal menjelaskan sepenuhnya. Dalam beberapa detik, segala sesuatu bisa berubah, dan hidup Anda bergantung pada insting, keberanian, dan sedikit keberuntungan. Siapkan diri Anda untuk masuk ke dalam ketegangan yang tak terlupakan ini. Hari itu, tank M4 Sherman bergerak perlahan melintasi medan yang hancur, tanah berlumpur, dan bangunan roboh menandai jejak perang. Di dalam, 4 prajurit saling bertatap mata, ketegangan terlihat di wajah mereka. Tiba-tiba, ledakan menghantam sisi tank, suara baja tertekuk dan api menyembur dari mesin. Panik menyelimuti kabin, kabel meleleh, asap tebal masuk ke ruang sempit, membuat nafas berat dan sesak. Salah satu prajurit mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Logam panas menolak gerakan mereka. Detik demi detik terasa seperti neraka. Satu percikan api bisa membuat bahan bakar meledak, dan mereka tahu kematian bisa datang dalam sekejap. Dalam kegelapan dan panas yang membakar, satu-satunya pilihan adalah tetap tenang, mencari jalan keluar, meski rasanya hampir mustahil. Ketegangan tak tertahankan ini adalah awal dari pengalaman paling menakutkan dalam hidup mereka. Asap tebal menutupi seluruh kabin. Mata mereka pedih dan batuk tak henti-henti. Panas dari logam yang meleleh membuat kulit seperti terbakar, dan suara jeritan mesin yang terbakar terdengar seperti teror yang hidup. Salah satu prajurit, Tuan Haris, mencoba membuka pintu samping, tapi mekanisme sudah rusak akibat ledakan sebelumnya. Panik mulai merayap, jantung berdetak kencang, nafas tersengal di ruang yang sempit. Setiap detik terasa seperti perjuangan antara hidup dan mati. Rekan mereka, Private Lee, meraba-raba di kegelapan untuk mencari palu atau alat apapun yang bisa memaksa pintu terbuka. Sementara api di ruang mesin semakin menjalar ke arah kabin. Bau bahan bakar panas dan asap minyak membakar hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hanya keberanian dan naluri bertahan hidup yang mendorong mereka. Karena kesalahan sekecil apapun berarti kematian seketika. Tank itu bukan lagi kendaraan perang. Ia berubah menjadi perangkap logam panas yang mematikan. Api semakin menjalar ke ruang kabin, menjilat perlengkapan dan seragam mereka. Panik berubah menjadi teror murni. Tangan Harris terbakar saat mencoba menahan pintu, sementara Lee tercekik oleh asap tebal. Dalam kepanikan, suara logam panas yang meledak terdengar. Satu percikan bisa memicu ledakan bahan bakar. Detik-detik terasa seperti abadi dan waktu seperti berhenti. Salah satu prajurit mencoba menendang pintu belakang, tapi logam panas menolak, membuat kulitnya melepuh. Mata mereka berair, paru-paru terbakar, dan setiap gerakan terasa seperti melawan maut sendiri. Mereka sadar, bertahan hidup tidak lagi soal keberanian, tapi soal insting. Satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi panas dan asap yang membakar, menembus ketakutan yang paling mendalam. Hanya mereka yang berani menantang kengerian logam panas itu yang bisa berharap melihat cahaya dunia luar lagi. Di tengah panas yang membakar dan asap yang pekat, Harris dan Lee menemukan celah di lantai tank, sebuah lubang kecil akibat ledakan sebelumnya. Tubuh mereka penuh luka dan melepuh, napas berat dan terengah-engah, tapi insting bertahan hidup mendorong mereka maju. Harris merayap ke lubang itu terlebih dahulu.
Kulitnya menempel di logam panas yang menjilat tangannya, rasa sakit luar biasa hampir membuatnya pingsan. Lee mencoba mengikutinya, tapi beratnya tubuh dan kegelapan membuatnya terhuyung. Api terus merembet, suara baja yang meletup seperti menghitung mundur detik-detik hidup mereka. Di dalam tank, setiap gerakan berarti resiko kematian. Namun sedikit demi sedikit, mereka merayap menuju cahaya yang samar di ujung lubang. Hati mereka berdebar, campuran ketakutan dan harapan, sadar bahwa setiap langkah bisa menjadi yang terakhir, tapi juga mungkin satu-satunya jalan untuk keluar hidup-hidup. Dengan tubuh melepuh dan paru-paru terbakar oleh asap tebal, Harris berhasil memanjat keluar dari lubang kecil itu, diikuti Lee dengan susah payah. Di luar tank, medan perang penuh reruntuhan, besi panas dan kobaran api yang menjilat tanah. Panas dari tank yang terbakar menyengat wajah mereka, sementara ledakan kecil dari amunisi yang belum meledak membuat mereka tersentak berkali-kali. Harris menatap Lee. Keduanya tahu, masih ada risiko besar. Setiap langkah di tanah penuh puing bisa membuat kaki mereka terperosok atau cedera. Asap dan kobaran api membuat mereka kehilangan arah, dan suara ledakan di kejauhan seperti menghitung mundur waktu hidup mereka. Ketegangan berubah menjadi kombinasi rasa sakit, ketakutan, dan harapan tipis. Mereka hanya bisa berharap sedikit keberuntungan, dan insting bertahan hidup menjadi satu-satunya pemandu mereka di tengah neraka logam dan api ini. Mereka merangkak menjauh dari tank yang terbakar. Tubuh masih melepuh dan nafas tersengal-sengal. Bau bahan bakar dan logam panas menusuk hidung, dan setiap detik terdengar suara ledakan kecil dari amunisi yang meledak sendiri. Puing-puing berserakan, menghalangi jalan, sementara kobaran api dari sisa tank mengintimidasi dari belakang. Harris menahan Lee ketika kakinya terperosok ke reruntuhan. Detik itu terasa seperti hidup mereka tergantung pada satu gerakan saja. Suara tembakan di kejauhan membuat ketegangan semakin mencekam. Mereka tak hanya melawan api, tapi juga kemungkinan serangan musuh. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap gerakan bisa menjadi jebakan maut. Namun di antara kepanikan dan rasa sakit, sedikit harapan muncul. Tanah di depan lebih aman, cahaya dari langit memberi arah, dan naluri bertahan hidup mendorong mereka maju meski tubuh dan pikiran mereka hampir menyerah. Di depan mereka, terbentang medan terbuka. Sisa-sisa ledakan dan runtuhan yang membara menghantui setiap langkah. Harris dan Lee menahan napas, mencoba bergerak cepat tapi hati-hati. Tubuh mereka masih melepuh dan kulit terasa seperti diremas oleh panas. Kobaran api dari tangki yang meledak di belakang menari liar, dan asap hitam pekat hampir membuat pandangan mereka hilang. Setiap detik terasa seperti ujian terakhir. Suara logam panas yang meletup dari reruntuhan membuat jantung berdetak kencang. Harris harus menarik Lee agar tidak tersandung ke lubang kecil yang bisa mematahkan kakinya. Di kejauhan, suara ledakan amunisi yang masih hidup menambah ketakutan. Rasanya seperti berada di neraka yang hidup. Satu langkah salah bisa berakhir di kematian. Namun, meski tubuh mereka penuh luka dan paru-paru terbakar, satu dorongan kecil, keinginan untuk tetap hidup dan melihat dunia di luar perang, memaksa mereka terus bergerak maju, menantang panas dan maut yang mengepung. Hampir sampai di tepi medan yang relatif aman, Harris dan Lee harus melewati jembatan kayu yang hangus dan rapuh, satu-satunya jalan untuk keluar dari reruntuhan. Kayu yang terbakar retak di bawah kaki mereka, dan setiap langkah terdengar seperti pertaruhan nyawa. Api dari sisa tank dan reruntuhan di sekeliling menari liar, panasnya menjilat wajah dan lengan mereka. Lee hampir terjatuh ketika satu papan runtuh. Harris menariknya tepat waktu, tapi keduanya tersandung ke reruntuhan kecil. Napas mereka tersengal, luka melepuh semakin parah, dan asap masih menyesakkan paru-paru. Di kejauhan, ledakan kecil dari amunisi yang tersisa seperti menghitung mundur detik-detik hidup mereka. Di detik kritis ini, keberanian, naluri, dan sedikit keberuntungan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang tidak. Mereka sadar, satu langkah salah bisa menjadi langkah terakhir. Meski ketakutan memuncak, dorongan untuk hidup mendorong mereka melewati jembatan itu, satu detik demi satu detik, menembus neraka logam dan api. Harris dan Lee akhirnya menjejak tanah yang relatif aman. Napas mereka terengah-engah, kulit melepuh, tubuh gemetar karena kombinasi rasa sakit, kelelahan, dan syok.
Di sekitar mereka, reruntuhan dan kobaran api masih menghantui medan perang, tapi mereka berhasil melewati neraka logam yang membakar. Satu sama lain, mereka hanya bisa menatap tanpa kata, sadar bahwa pengalaman ini hampir mengakhiri hidup mereka. Trauma dan ketakutan membekas, tapi ada juga rasa syukur yang luar biasa. Mereka masih hidup meski nyaris tersesat dalam kobaran api dan kepulan asap. Kisah ini bukan sekedar tentang keberanian, tapi tentang naluri bertahan hidup yang memaksa manusia menaklukkan rasa sakit dan ketakutan ekstrim. Setiap luka dan setiap detik yang dilewati menjadi saksi bisu dari mimpi buruk yang mereka lalui, pengalaman yang tak bisa dilupakan seumur hidup. Kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian, naluri bertahan hidup, dan pentingnya kerjasama dalam menghadapi situasi ekstrim. Dalam kondisi yang paling menakutkan sekalipun, ketenangan, insting, dan solidaritas bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Kalau kamu terinspirasi atau merinding mendengar kisah ini, jangan lupa untuk like, komen pengalamanmu atau pendapatmu, dan subscribe untuk cerita dokumenter menegangkan lainnya.